Podcast with Nikta Gina. Spesial loh, pokoknya nontonnya itu di Dede TV, bukan Kakak TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar insan muda? Sudah lama ya kita tidak berjumpa ya. Kali ini masih bersama saya Nikta Gina di Humanity Talk Podcast. Dan seperti bisa dilihat di sini sudah ada bintang tamu yang menemani saya. Nggak bintang tamu sih, sebenarnya ini adalah internalnya Dompet Duafa juga. Justru aku yang kayaknya orang luarnya ya. Ada Mbak Mariatul Kipti ya, Ketua tebar hewan kurbannya Dompet Duafa. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mau dipanggil Mbak apa Ibu nih? Mbak aja boleh. Mbak aja biar muda. Oh iya. Kakak atau sister ya. Insan muda juga apa kabar nih? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Dan sebelum ngobrol-ngobrol sama Mbak Lia, saya mau ngingetin dulu nih buat insan muda semuanya untuk ikutan kolaborasi kebaikan di program THK atau Tebar Hewan Kurban, karena kurbanmu akan disalurkan sampai ke pelosok negeri. Satu kurban banyak kebaikan. Caranya gampang banget, boleh langsung ke rekening yang ada di bawah ini, atau boleh scan QR code yang ada di layar, atau lewat kanal digital.dompetduafa.org/kurban. Oke, sekarang kita mulai ngobrol nih ya sama Mbak Lia ya. Mbak Lia sekarang aktivitasnya apa nih? Ya. Mbak Gina, sehat ya Mbak Gina? Alhamdulillah sehat. Iya, hari ini aktivitas kebetulan diamanahkan sebagai ketua THK. Ya. Jadi bukan PHK ya Mbak ya? Bukan ya, bukan jangan ya. sampai Jangan ya. sampai ya, ini THK, THK ya. ya. THK. Jadi biasanya yang ngurus ngulik-ngulik keuangan gitu ya. Hari ini diamanahkan lebih besar lagi. Bukan pekerjaan ringan tentu, untuk mengurus program tebar hewan kurban, Mbak Gina. Oh baik, tadi ngobrolin nggak biasanya ngurus-ngurus keuangan. Berarti Mbak Lia ini backgroundnya adalah dari bidang keuangan gitu ya. Sekolahnya tuh betul. Keuangan. Accounting ya. Accounting. Kok yang nyeburnya ke Dompet Duafa tuh Mbak? Iya. Di Dompet Duafa dulu gabung 2005. Ya, emang udah lama. Iya. Lumayan ya. Lumayan banget. Masuklah menuju 18 tahun. Iya benar. 18 tahun. Cuma memang di Dompet Duafa bergabung awalnya juga di bidang keuangan juga, dengan latar belakang yang sama ya tentu. Jadi agak inline. Qadarullah-nya masih bertahan sampai 18 tahun ya. Alhamdulillah. Berarti nyaman ya. Nyaman di ya. ya. Ya alhamdulillah banyak berkah lah insyaallah ya. Amin. Mudah-mudahan Dompet Duafa jadi bisa bekerja sambil ibadah gitu Mbak. Amin. Itu yang diharapkan ya. Jadi bisa kerja tapi bisa ada pahala akhiratnya. Betul. Juga gitu ya. Ngomong-ngomong kan Mbak Lia ini dari bidang keuangan, pasti ngerti soal keuangan. Mungkin insan muda nih ya mau tahu kali tips dari Mbak Lia, kalau kira-kira aku itu biar bisa memanage keuangan supaya bisa kurban, gimana caranya tuh Mbak? Iya. Kalau ngomong manage keuangan, walaupun orang keuangan belum tentu pinter-pinter juga ya manage keuangan. Biasanya kalau udah pegang uang agak boros juga gitu orang ya. Orang keuangan manusia biasa juga. Sama, ya. Betul. Ya jadi kalau bicara manage keuangan mungkin tiap orang punya cara yang beda-beda gitu ya. Jadi punya porsi persentase yang beda-beda dalam manage keuangannya gitu. Kalau yang umum biasanya orang mungkin sekitar 40% dia akan cadangkan untuk pengeluaran harian gitu ya. 30% kalau dia punya cicilan pasti dia akan cadangkan untuk cicilan. 20%-nya dia punya cadangan buat tabungan lah, saving gitu ya. 10% paling tidak kita sebagai insan tentu juga punya kehidupan sosial yang dengan 10% tadi kita bisa berbagi dengan sesama. Nah, 10% tadi mungkin Mbak Gina ya, kalau teman-teman hari ini belum punya tabungan, mulai mikirin nih 10%-nya gitu ya, nabung untuk bisa donasi kurban atau donasi lainnya gitu ya, yang untuk berkehidupan sosial kita tentu 10% gitu ya Mbak ya. Paling karena kurban ini adalah setahun sekali gitu ya Mbak Gina. Jadi 10-11 bulan lainnya kita bisa nyicil tuh, bisa nyicil nabung ya sedikit-sedikit gitu. Tentu nanti di bulan Idul Adha uangnya sudah terkumpul gitu, jadi lebih ringan gitu ya. Walaupun di Dompet Duafa juga kita punya program cicilan kurban Mbak. Jadi cicilan kurban ya, insan muda juga bisa ikutan tuh setiap bulan. Kayak nabung gitu ya, kalau di bank kayak nabung, cicil, nanti mendekati momen Idul Adha kita akan kalkulasi tuh
berapa cicilan teman-teman yang sudah terpenuhi dengan harga. Itu jangan di-spill dulu karena nanti ada pertanyaan gitu ya, juga baik, ke arah baik. sana. Tapi mudah-mudahan insan muda jadi mendapatkan pencerahan ya. 10% sisihin itu nggak terlalu banyak kok. Jangan ngopi-ngopi mulu, jangan belanja mulu ke online shop ya kan. Nah, ini ngomong-ngomong soal THK tebar hewan kurban yang diadakan oleh Dompet Duafa. Itu makna sebenarnya di balik THK ini awalnya tuh gimana sih, Mbak Lia? THK hadir sebenarnya 1 tahun setelah Dompet Duafa berdiri, Mbak Gina. Jadi Dompet Duafa berdiri 93, THK mulai di tahun 1994. Oke. 1 tahun sudah setelah, lama ya? Ya, sudah lama, Mbak Gina. Tahun ini kita masuk di 29 tahun Dompet THK tahun. ya, program. Jadi saat itu namanya adalah Tebar 999 hewan kurban. Jadi belum THK. Oh, ada 999 gitu ya. Kok begitu, Mbak? Ada angkanya gitu ya. Jadi target yang ingin kita capai saat itu adalah 999 hewan kurban. Dinamakan Tebar karena memang niat awal kita melakukan program Tebar hewan kurban ini selain memberdayakan peternak lokal gitu ya, Mbak, peternak lokal, sekaligus juga kita ingin bisa memiliki program pemerataan asupan gizi gitu ya ke masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang di daerah-daerah pelosok gitu ya. Itu awal mula kita ingin berbagi ke saudara-saudara kita, makanya namanya Tebar, jadi menebarnya kemana-mana gitu ya, seluruh pelosok negeri. Betul, gitu ya, pelosok negeri dari ujung ujung barat sampai ujung timur. Betul, ujung barat ujung timur. Oke. Nah, dari Sabang sekian sampai Merauke, dari ya, Sabang betul. sampai Merauke. Nah, dari sekian tahun udah 29 tahun kan berarti betul. THK ini ya, Mbak ya. Tapi kalau diperhatikan makin kesini dari tahun ke tahun tuh trennya tuh gimana sih, Mbak? Ada perubahan gak sih untuk kayak masyarakat tuh berkurban? Iya. Ya alhamdulillah dari tahun ke tahun, Mbak Gina ya. Kalau dulu kita pertama kali tadi dengan di tahun 94 hanya menghimpun, walaupun target kita 999 ya. Alhamdulillah tercapai 664 kalau nggak salah, doka, kemudian 8 sapi. Nah, setiap tahun alhamdulillah walaupun ada naik turunnya ya, tapi alhamdulillah animo masyarakat setiap tahun tuh terus meningkat gitu ya. Yang hari ini misalkan dia sudah pernah berkurban 1 gitu ya, tahun depan dia berkurban lagi dengan 2, 3 gitu seterusnya. Jadi memang kalau kita lihat analisa data donatur kita, ini justru donatur yang lama gitu. Jadi memang kayak repeat order gitu ya. Jadi dia berkurban lagi walaupun tetap kita punya donatur baru yang dengan Gen Z yang sekarang ya. Gen Z asik. Insan muda hari ini ya. Iya, insan muda. Kalau yang nonton ini semuanya berkurban insya Allah. Amin, ya harus kan? dong. Iya benar. Nah, berarti kalau tahun ini yang ditargetkan dari THK-nya Dompet Duafa, seberapa besar nih Mbak Lia penerima manfaatnya sama sebaran lokasinya nih? Bicara target, hari ini tahun ini kita menargetkan secara nasional kurang lebih 32.000, Mbak Gina ya. 32.000 setara doka. Betul. Dengan sebaran wilayah dari tadi ya Sabang sampai Merauke, mungkin sekitar 29 provinsi, termasuk penyebaran sampai pelosok gitu ya, sampai pelosok negeri. Jadi satu provinsi bisa menyebar ke beberapa wilayah. Dengan target penerimaan manfaat kita kurang lebih hampir 246.620 kepala keluarga ya. Jadi kalau satu keluarga bisa 4 orang nih, hampir 900-an lebih jiwa ya yang kita targetkan. Ya, betul gitu. Masya Allah, semoga tercapai ya, Mbak ya. Amin, mohon doanya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal THK ini kan tadi dibilang bahwa disebar sampai ke seluruh pelosok negeri, sampai ke pelosok-pelosok gitu. Kenapa harus repot-repot sih, Mbak? Sampai ke pelosok, nggak yang dekat-dekat aja gitu? Repot ya sampai. Iya, maksudnya kayak sampai ke pelosok-pelosok gitu, kayak asa berat gitu perjuangannya. Kenapa nggak yang ya udah yang dekat-dekat aja sama Dompet Duafa gitu? Bener. Ya memang tadi balik ke awal ya Mbak Gina, seiring sesuai dengan visi misi kita bahwa memang program ini hadir untuk bisa memberikan pemerataan asupan gizi, termasuk tadi pemberdayaan peternak gitu ya. Kalau hari ini di perkotaan besar mungkin setidaknya orang setahun sekali pasti makan daging gitu ya. Beda dengan halnya saudara-saudara kita yang di pelosok yang mungkin memang
belum tentu setahun sekali merasakan kenikmatan makan daging gitu, sehingga kita memang bersusah payah gitu ya, berjuang untuk bisa menyampaikan amanah dari donatur untuk bisa menyampaikan tadi daging-daging kurban yang bisa kita beri ke mustahik gitu ya. Gitu. Jadi harapannya ya semua wilayah di pelosok negeri ini bisa merasakan gitu ya. Jadi titik beratnya itu lebih kayak ke pelosok-pelosok justru ya dari dompet duafa ini ya. Nah tadi kan Mbak Lia juga udah spill tuh sedikit ya tentang bahwa di dompet duafa itu kita punya kok program menabung gitu. Jadi kayak sedikit demi sedikit dicicil nanti di akhir menjelang Idul Adha gitu ya, waktunya kurban nanti tinggal di kumulasi gitu, udah terkumpul berapa. Itu kan berarti kan salah satu kemudahan yang Mbak yang diberikan sama dompet duafa. Jadi sebenarnya ada kemudahan apa aja sih Mbak di program THK ini yang diadain sama dompet duafa? Jadi kalau kemudahan hari ini tentu dengan kemajuan teknologi ya Mbak Gina. Dompet duafa sendiri terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Kalau tadinya kita hanya manual di counter gitu ya, transaksinya, tanda tangan kwitansi segala macam gitu ya. Hari ini kita punya juga teknologi yang ada digital di portalnya dompet duafa, ada di walaupun counter tetap kita lakukan juga ya. Ada ya tetap ya. Iya, nanti kalau teman-teman insan muda jalan-jalan ke mall gitu ya, ketemu counter boleh tuh ikutan juga donasi. Kemudian semua layanan perbankan yang hari ini perbankan juga tentu teknologinya cukup semakin maju gitu ya. Jadi semua kanal e-channel banking tuh kita kerjasama dengan ATM, mobile banking dan seterusnya. Termasuk juga kerjasama dengan e-commerce yang hari ini kan orang tinggal mencet jari gitu ya Mbak Gina, tinggal duduk manis gitu ya, udah masuk bisa masuk keranjang. Biasanya belanjanya baju, sekarang belanjanya kurban gitu ya. Belanjanya kambing, sapi betul. Gitu. Keren amat, luar biasa. Tapi kan kalau berarti kan ibaratnya kayak aku gitu ya, mau berkurban, aku bisa lewat websitenya dompet duafa atau lewat e-commerce gitu, nanti tinggal pilih aja, bisa aku mau sapi, mau kambing gitu ya. Tapi kan berarti aku nggak ngeliat langsung Mbak ke hewannya, gimana aku bisa tahu bahwa ini tuh benar-benar kayak kurban yang aku beli itu, hewan yang aku beli emang sesuai gitu amanah gitu, dilaksanakan kurbannya. Iya Mbak Gina, jadi emang alhamdulillahnya sampai hari ini donatur masih percaya ya ke kita, alhamdulillah, dan ini yang terus kita lakukan untuk menjaga transparansi. Jadi meskipun donatur tidak bisa melihat langsung gitu ya, jadi dari transaksi selesai gitu ya, benar gak sih kurbannya disalurkan gitu ya, tapi kita punya mekanisme pelaporan Mbak Gina, nanti setelah akhir event kurban, kita akan mengirimkan laporan kepada donatur kita satu persatu, mulai dari laporan sebelum dilakukan penyembelihan. Jadi kita akan kasih tuh per nama gitu Mbak Gina, ini hewan kurban atas nama si A, si B, si C, itu satu-satu gitu ya. Terus kemudian kita juga ada foto pas saat penyembelihan. Jadi memang hewannya dia tuh udah disembelih gitu ya. Udah disembelih, itu juga kita report ke para donatur. Dan pada saat sudah dilakukan dilakukan pemotongan, report tercepat adalah akan dapat notifikasi bahwa kurban Anda sudah dipotong di daerah ini gitu. Masya Allah. Jadi, luar biasa. Seperti itu Mbak Gina polanya ya, walaupun tidak ini ya, walaupun tidak bisa melihat langsung, tapi insya Allah dompet duafa ini amanah. Buktinya aja tadi Mbak Lia juga bilang bahwa rata-rata kayak customer, klien-kliennya dompet duafa adalah orang-orang yang memang udah lama repeat order gitu ya, walaupun mungkin ada orang-orang baru juga yang datang sebagai donatur atau yang mau membeli hewan kurban gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah kalau misalnya berkurban di dompet duafa semuanya amanah dan ada pelaporan yang jelas gitu ya. Nah kalau ngomong-ngomong soal si hewan kurbannya ini ya Mbak ya, kalau dompet duafa sendiri, apa hewannya itu emang punyanya dompet duafa atau bekerja sama atau gimana gitu Mbak? Iya. Kalau penyediaan hewannya bagiannya kita memang hari ini kita punya sentra ternak namanya ya, Dede Farm, yang hari ini kita punya ada 10 sentra ternak. Jadi ada yang di Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, apa lagi ya, Waspada, Medan, Singgalang, itu cukup banyak, ada 10, termasuk juga kita bekerja sama dengan mitra-mitra peternak lokal gitu ya, yang memang kalau kurban hari ini ada di bulan
Juni ya. Kita persiapan sudah dari akhir tahun lalu Mbak Gina. Jadi bukan baru sekarang. Jadi sejak akhir tahun lalu November Desember itu kita sudah berkolaborasi dengan mitra peternak lokal yang memang kita minta untuk pengadaan dan pemberdayaan lokalnya tuh di situ gitu. Jadi Mbak dari awal akhir tahun sampai sekarang mereka melakukan pengemukan gitu ya dan seterusnya. Nah itu hewan-hewan yang hari ini kita punya penyediaannya dari situ. Jadi dari Dede Farm yang internal kita punya sentra ternak tadi sama berkolaborasi dengan mitra lokal, peternak lokal. Jadi ada kelompok-kelompok ternak gitu ya. Memang cuma punya ternak sedikit-sedikit, mereka berkelompok. Nah, itu kan mereka jadi secara ekonomi juga terbantu ya. Gitu. Berarti mitra-mitra lokalnya juga itu juga udah melewati seleksi dong ya. Iya, betul. Dari Dompet Duafa ya. Termasuk si hewan-hewannya ini juga melewati proses quality control yang bertahap kah supaya hewan-hewannya kayak memenuhi syariah gitu, Mbak? Iya, di kita juga ada mekanisme quality control. Nah, hari ini kita biasanya akan lakukan 2 QC, kita nyebutnya QC 1 dan QC 2. Jadi quality control yang pertama adalah pada bulan Januari kemarin ya, awal-awal tahun kemarin kita sudah melakukan untuk mengecek keberadaan hewannya. Nanti akhir Mei kita akan lakukan lagi QC 2. Jadi quality control ini kita lakukan untuk memastikan bahwa hewan kurban yang kita sediakan untuk donatur adalah hewan yang memenuhi syarat gitu ya, baik secara syariah, jadi memastikan bobotnya, usianya, bahkan cacat atau tidak gitu ya. Jadi kalau kemarin saya ikut turun ke kandang ngecek tuh ada yang cacat nggak di telinganya, di matanya gitu ya, di hidungnya gitu ya. Jadi dicek satu-satu Mbak Gina, kalau ada yang cacat maka dipisahkan. Jadi kita benar-benar melakukan quality control untuk semua jenis hewan kita gitu. Dan hewan yang kita potong ini nantinya adalah hewan yang jantan. Di kita jantan hewannya untuk hewan kurban kita gitu. Oke, berarti benar-benar proses quality controlnya aja sampai 2 lapis, dipastikan hewannya sehat, memenuhi syariah, hewan jantan juga. Jadi udah kalau mau beli secara online pun insya Allah insan muda nggak perlu khawatir. Mungkin ini untuk semakin meyakinkan insan muda nih ya Mbak Lia ya. Kenapa boleh dijelaskan lagi kita tuh harus berkurban lewat Dompet Duafa? Iya. Insan muda, kenapa sih kita harus berkurban Dompet Duafa gitu ya? Pertama tadi seperti sudah saya jelaskan juga di awal Mbak Gina, kurban Dompet Duafa tuh mudah banget gitu ya, semudah menjentikkan jari gitu. Asik, ya. Tinggal duduk manis gitu ya. Kita sediakan layanan kemudahannya. Hewannya kita sediakan yang jantan yang sesuai syariah, yang tentu dengan ini teman-teman insan muda juga ikut serta artinya memberdayakan peternak lokal dan memberikan kebahagiaan kepada para mustahik, terutama di saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri gitu ya. Jadi benar-benar kayak semua orang yang ada di pelosok-pelosok Nusantara itu kebahagiaan gitu ya Mbak ya. Betul, karena berdasarkan hasil riset yang kita lakukan ya di teman-teman IDEAS, hari ini penumpukan daging di kota-kota besar gitu ya, di DKI saja katakan itu hampir 22 ribuan ton ya gitu daging gitu. Itu di Jakarta saja gitu, itu baru Pulau Jawa ya, belum pulau-pulau lainnya. Artinya jadi kalau hari ini semua berkorban di kota-kota besar, sementara saudara-saudara kita juga menunggu nih di pelosok-pelosok negeri gitu ya. Sehingga kalau teman-teman insan muda ikut berdonasi kurban di kita, maka teman-teman juga ikut tadi memberi kebahagiaan untuk para mustahik yang ada di pelosok negeri, sehingga daging yang tadinya menumpuk di perkotaan bisa kita distribusi ke pelosok negeri gitu Mbak Gina. Jadi nggak mubazir ya, melainkan jadi berkah gitu ya. Banyak kebaikan. Banyak kebaikan ya. Ngomong-ngomong kebaikan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya nih Mbak Lia ya. Ada pengalaman gak sih yang tak terlupakan gitu untuk penerima manfaat yang Mbak Lia ingat gitu? Iya. Kalau cerita teman-teman sebenarnya banyak banget gitu Mbak Gina ya. Yang mungkin 2-3 yang saya ingat. Jadi kalau di daerah Medan ya, kalau nggak salah Medan itu di Langkat, itu ada suami istri yang dia biasanya hanya makan nasi dan air gula Mbak Gina. Jadi begitu kita ngasih daging hewan kurban tuh
rasanya kitanya bahagia, merekanya bahagia gitu ya. Iya, benar. Nah itu salah satu. Belum lagi teman-teman yang di Papua yang mendistribusikannya aja harus dikawal TNI dan seterusnya gitu ya, di Atambua itu juga satu perjuangan untuk kita bisa menyampaikan daging kurban ini ke masyarakat. Belum lagi yang di mana saya lupa, yang di Banyuwangi ya, kemarin kalau nggak salah satu KOL kita juga ikut ke sana, itu ketemu mustahik yang 7 tahun nggak pernah makan daging Mbak Gina, jadi baru merasakan pada saat pas kita bagi daging kurban ke sana gitu. Jadi Masya Allah ya, makin berasa, maksudnya manfaatnya tuh makin berasa untuk orang-orang yang seperti itu. Betul. Gitu ya Mbak Lia ya. Kalau mungkin ya seperti tadi dibilang ada penumpukan daging di daerah perkotaan sebegitu banyak, jadi ibaratnya kalaupun kita kurban masih di daerah-daerah perkotaan, kayak penerimanya kayak mungkin udah biasa aja ya, karena mungkin aja, udah beberapa kali daging. Mungkin udah sering makan daging gitu. Nah itu dia, mudah-mudahan insan muda semuanya bisa mendapatkan manfaat, bisa tahu bahwa kalau misalnya berkurban lewat dompet duafa, insya Allah keberkahannya, kebaikannya itu disebar sampai ke pelosok negeri. Ditambah lagi proses untuk melakukan kurbannya mudah banget, bisa lewat kanal-kanal digitalnya dompet duafa. Ditambah lagi insya Allah dompet duafa amanah, dan hewan-hewan kurbannya juga sudah memenuhi syariah karena sudah melewati proses quality control yang cukup baik dan berlapis gitu ya. Makanya sekali lagi sebelum saya pamit, saya mau ngajak kolaborasi kebaikan di THK Tebar Hewan Kurban Dompet Duafa. Caranya mudah banget, pokoknya nanti kurban kamu akan disalurkan sampai ke pelosok negeri. Satu kurban banyak kebaikan. Bisa langsung dilihat nomor rekening yang ada di bawah sini, atau boleh scan QR code yang ada di layar, atau lewat kanal digital.dompetduafa.org/kurban. Terima kasih banyak Mbak Lia atas informasinya. Semoga insya Allah tercapai targetnya dompet duafa untuk THK tahun ini. Semakin banyak lagi insan-insan muda yang berpartisipasi untuk berkurban di dompet duafa. Amin, amin ya robbal alamin. Kalau gitu saya Nikta Gina pamit. Sampai ketemu lagi di Humanity Talk Podcast berikutnya.